Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kali ini kita akan membahas tentang penyebab siksa kubur. Betapapun beratnya ujian yang ada di dunia, masih tidak sebanding dengan azab yang akan kita rasakan di dalam kubur jika kita termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun amal, perbuatan yang kecil maupun yang besar, itu semua akan dibalas oleh Allah. Baik dibalas kebaikan, jahat dibalas dengan hukuman. Dari mulai mau tidur sampai bangun tidur, semua ada caranya, ada tata caranya. Bahkan mau kamar mandi pun ada doanya. Keluar mandi ada, keluar dari kamar mandi juga ada doanya. Terkadang hal-hal yang sepele kita lupakan dan berefek tidak baik di kemudian hari. Satu diantaranya adalah ketika kita sedang BAK atau buang air kecil, kan kadang-kadang ada orang yang menganggap sepele, tidak mau membersihkan secara maksimal. Itu akan berakibat pada dirinya karena tidak hati-hati, ya, seperti tidak membasuh, tidak membersihkan diri ketika telah buang air kecil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di salah satu sudut kota Mekah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di dalam kubur. Mereka berdua disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, namun sesungguhnya itu perkara besar. Kata Rasul, orang yang pertama disiksa karena ia menutupi diri ketika kencing, tidak menutup diri atau buang air kecil di tempat terbuka. Yang kedua, orang yang suka mengadu domba, ya, mengadu-adu. Berdasarkan hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran pertama, penyebab siksa kubur ada dua paling tidak berdasarkan hadis tersebut, jadi orang yang suka adu domba, kemudian tidak berhati-hati ketika buang air kecil. Mengadu domba menjelek-jelekan orang satu sama lain sehingga terjadi perkelahian, bahkan menimbulkan korban jiwa. Orang-orang seperti ini yang suka mengadu domba, dia akan mendapatkan siksa kubur nanti. Orang yang mengadu domba itu tidak bisa menjaga lisannya. Ketika kita bisa menjaga, maka selamat orang lain. Ketika tidak bisa menjaga, celaka diri dan orang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang menjamin untuk apa yang di antara kedua dagunya atau lisannya dan apa yang ada di antara kedua kakinya kemaluan, maka aku akan menjamin untuknya surga. Jika seseorang pandai menjaga mulutnya untuk kebaikan-kebaikan, maka dia akan dijamin masuk surga.
Yang kedua, pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah ketika kita buang air kecil harus membersihkan dengan maksimal, baik badan, pakaian maupun tempat, sehingga kita melakukan ibadah dengan tenang dan tidak merusak ibadah itu. Buang air kecil yang betul, yang benar adalah ketika tidak terdesak, ya, itu adalah jongkok, bukan berdiri. Karena jika kita berdiri bisa jadi nanti percikannya kena celana, kemudian kita tidak tahu dipakai untuk sholat, tentu sholatnya tidak sah karena dia mengandung najis. Sepertinya kan kita hal itu suatu yang remeh, tetapi akibatnya cukup merusak begitu, ya. Karena siksa kubur itu akibat buang air kecil yang tidak dibersihkan. Yang ketiga, pelajaran dapat diambil adalah kematian itu bisa datang kapan saja. Makanya mempersiapkan diri dari hal-hal yang kecil agar kita selamat dari azab kubur itu adalah sangat diutamakan, yaitu dengan segera bertaubat, menunaikan kewajiban, memperbanyak perbuatan baik, memperbaiki akidah, berbuat kepada banyak orang, berbuat kebaikan kepada banyak orang, terlebih kepada sanak famili, terutama kepada kedua orang tua. Itu adalah bekal yang akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Yang keempat, fitnah dan azab kubur adalah masalah yang hendaknya menjadi perhatian, bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang remeh. Bahkan Rasulullah SAW memohon dalam sholatnya maupun di luar sholat agar terhindar dari fitnah dan azab kubur. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi, bila salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah masih dajjal. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar untuk bekal persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin terhindar dari azab kubur, tentunya kita menghindari si perilaku adu domba, menggunjing, dan kurang hati-hati ketika kita buang air kecil. Mudah-mudahan kajian kali ini bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.